Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel 86 Talk. Di kesempatan kali ini saya akan jawab pertanyaan yang masuk di pesan messenger halaman Facebook 86 Talk, yang dimana pertanyaan ini mungkin mewakili apa-apa yang ingin teman-teman tanyakan juga. Bahkan mungkin ini adalah pertanyaan yang paling mendasar yang selama ini membuat atau menjadi momok menakutkan bagi teman-teman yang masih punya urusan dengan pinjol. Apa pertanyaannya? Yaitu, Bang, gimana kalau saya tidak bisa bayar hutang di pinjol? Apakah bisa saya dibawa ke ranah hukum, artinya diproses secara hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya punya dua dasar. Yang pertama, ketika Anda tidak bisa membayar atau tidak bisa melakukan pelunasan hutang Anda pada pinjol sesuai dengan perjanjian atau akad, ini adalah sebuah catatan bahwa dari pihak pinjol itu memberikan tempo atau waktu yang mereka tawarkan, dan ketika teman-teman ini sudah approve dengan penawaran mereka, itu artinya teman-teman sudah menyepakati untuk melakukan pelunasan sampai batas waktu yang tertera atau yang disepakati tersebut. Nah, dari sini bisa saja si pihak pinjol itu melakukan atau membawa permasalahan dengan Anda yang bermasalah terkait pembayaran itu ke jalur hukum, tapi ada sesuatu yang tidak mungkin atau tidak bisa mereka lakukan ketika teman-teman itu menyampaikan atau memberikan data-data sesuai dengan kenyataan. Artinya misalkan data pekerjaan, identitas, alamat, KTP, dan lain-lain, semua data-data yang mereka minta di awal tersebut, itu misalkan diminta dan teman-teman memberikan data yang valid, itu mereka tidak bisa membawa permasalahan gagal bayar Anda tersebut ke jalur hukum. Bisa dibawa ke jalur hukum, tapi ranahnya tetap menjadi ranah di dalam hukum perdata, bukan pidana. Terkecuali, saya ulangi teman-teman, terkecuali jika teman-teman itu melakukan pemalsuan data, baik itu pekerjaan, slip gaji, identitas, alamat, atau data apapun yang ketika diminta oleh pihak pinjol tersebut pada saat mendaftar, kemudian teman-teman itu memberikan data palsu. Nah, ini bisa untuk dibawa ke
ranah hukum pidana, karena di situ sudah jelas, artinya dari awal teman-teman itu ada etikat tidak baik karena memberikan data palsu. Hanya saja sejauh ini yang saya ketahui sampai detik ini belum ada satupun pinjol, baik itu yang resmi dan yang ilegal, yang membawa permasalahan gagal bayar dari debiturnya itu ke ranah hukum. Belum ada satupun. Nah, data yang saya terima artinya misalkan dari pinjol A melaporkan si debitur atas nama siapa karena memasukkan data dan memproses secara hukum sehingga si debitur itu disidangkan kemudian dipenjarakan. Tidak ada, teman-teman. Justru sebaliknya, yang banyak adalah pinjol-pinjol itu mendapat laporan dari debiturnya. Jadi disitulah poinnya ya, teman-teman. Untuk itu saya memberikan sharing edukasi terkait permasalahan utang piutang ini dari ranah hukum, agar teman-teman yang sampai saat ini mungkin masih punya urusan dengan pinjol itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih bisa berpikir positif, mengurangi ketakutan. Jadi bisa untuk berpikir lebih jernih guna melanjutkan hidup dan melakukan aktivitas seperti biasa. Adapun jika DC yang by phone atau DC yang lapangan yang datang ke kediaman teman-teman ini tinggal siapkan mental aja dan sampaikan pemahaman teman-teman itu bahwa jika memang pasal yang dituduhkan biasanya itu untuk terkait permasalahan ini adalah pasal 372 dan 378 terkait uang prestasi dan penggelapan. Itu dengan teman-teman sampaikan saja, silakan saja kalau misalkan mau melaporkan, karena sampai dimanapun pihak pinjol tidak akan bisa membawa ke ranah hukum pidana jika data yang teman-teman sampaikan itu adalah data yang valid atau data yang sesuai dengan kenyataan, bukan data abal-abal. Kecuali ya jika teman-teman dari awal memberikan data abal-abal, disitulah teman-teman harus lebih waspada dan bahkan harus warning, karena bisa saja pihak pinjol itu kalau mereka mau membawa permasalahan ini ke ranah hukum pidana. Dan untuk dasar yang kedua, kembali saya ingin menekankan bahwa hukum hutang piutang itu sudah ada keputusan dari MK, di mana apapun bentuk hutang piutang, berapapun besar jumlah hutang piutang, itu tetap ranahnya adalah ranah hukum perdata, di mana untuk hukum perdata itu ujung-ujungnya penyelesaiannya adalah dengan cara kekeluargaan, bukan dengan cara seperti hukum pidana yang berujung pada penjatuhan hukuman atau dalam kutip bisa dipenjarakan gitu.
Nah, inilah yang perlu teman-teman pahami terkait masalah hutang piutang, apalagi itu hutang piutangnya dengan pinjol. Jadi sudah menjadi SOP-nya dari pinjol-pinjol tersebut bahwa yang diserang adalah sisi psikologis teman-teman. Yang disampaikan adalah ancaman dan teror agar teman-teman itu merasa takut. Ketika teman-teman merasa takut atau khawatir atau cemas berlebih, yang ada adalah teman-teman akan mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintasnya tidak lain adalah dengan membuka hutang baru lagi. Membuka hutang baru lagi. Dan ketika sudah berjalan seperti itu, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, terus menerus seperti itu, yang ada adalah teman-teman itu bukannya lepas atau bukannya selesai, tapi permasalahan teman-teman itu menjadi seperti bola salju yang semakin lama semakin membesar dan akhirnya teman-teman merasa terlilit, merasa tidak ada solusi, dan tak jarang juga yang berujung pada depresi, stres, jadi hidup tidak terurus, kehidupan kacau, rumah tangga cekcok, ke keluarga tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang, dan masih banyak lagi akibat dari pinjol-pinjol ini. Untuk itulah saya sharing, berbagi sedikit apa yang saya ketahui ini, mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman serta menjadi bahan atau pembelajaran untuk teman-teman menghadapi DC dari pinjol tersebut, baik itu DC yang by phone maupun DC lapangan yang datang ke kediaman teman-teman. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penawar atau bisa menjadi pembakar semangat teman-teman lagi untuk melanjutkan semua aktivitas teman-teman itu agar lebih produktif lagi, agar lebih bisa fokus, agar lebih bisa menjalani kehidupan normal tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, tanpa rasa khawatir dengan teror-teror yang disampaikan oleh oknum-oknum penagih dari pinjol-pinjol tersebut. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan untuk update atau informasi terbaru, sharing tentang hukum hutang piutang, terutama hukum pinjol dan bincang hukum lainnya. Dan jangan lupa untuk klik juga tombol loncengnya agar ketika saya mengupload video, teman-teman bisa langsung menyimak apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan di channel 86 Talk ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.